Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. hormati seluruh peserta dari dinas yang terkait dengan indeks Gini rasio. Ini ada dinas Paperindak, dinas pariwisata, dinas penanaman modal, dinas Dukcapil, dinas pertanian, dinas pemberdayaan masyarakat, dinas sosial. Untuk BPS juga insya Allah hari ini hadir, dan teman-teman bidang di Bapeda juga yang kami hormati, tim dari ITS, Pak Tek dan teman-teman dan tim yang hari ini kita bersiap untuk FGD terkait bagaimana hasil evaluasi indeks Gini rasio di Kabupaten Tuban. Mudah-mudahan hasil ini nanti menjadi titik nol kita, karena hari ini kita sedang menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 dengan tahun pertama 2022. Tentunya hasil evaluasi terhadap indeks Gini rasio ini nanti akan menjadi dasar analisis dan penentuan target, utamanya terkait dengan misi kedua dari visi misi Kepala Daerah Meswati dan Pak Haji Riyadi. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan tim dari ITS untuk menyampaikan hal-hal yang sudah ditemukan terkait dengan evaluasi indeks Gini rasio ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita sharing, diskusi, mungkin ada hal-hal yang memang terkait dengan hasil evaluasi itu perlu kita lakukan penajaman-penajaman supaya lebih menguatkan apa yang nanti akan menjadi target-target kita di tahun-tahun mendatang. Monggo dari tim ITS, waktu kami persilahkan. Oke. Terima kasih Pak Imam, saya dulu nih ya. Saya mulai dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak pimpinan di Bapeda, Bu Umi, Pak Danang, dan Bapak Ibu Bapeda yang lain. Bapak Ibu pimpinan dari OPD di Kabupaten Tuban, Ibu Kepala BPS, Bu Eko, ya, Pak Arief, dan mungkin ada dari BPS yang lain mewakili. Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga senantiasa kita sehat selalu ya di era pandemi COVID yang mungkin alhamdulillah sudah mulai meredah, dan mudah-mudahan bisa ini ya, bisa pulih kembali. Bapak dan Ibu, persampaikan terima kasih atas kesempatannya untuk kami akan menyampaikan ya untuk pertemuan awal ini sebagai laporan pendahuluan kaitannya dengan penyusunan indeks Gini. Nah, ada beberapa yang hasil seperti itu saya oleh Bu Umi, tapi sebenarnya kita akan kembali. Ini adalah pertemuan yang pertama. Misal nanti kita akan ada pertemuan berikutnya untuk membahas detail ya dari hasil sudah kami peroleh. Perlu kami sampaikan nanti kami alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membantu teman-teman pemerintah Kabupaten Tuban. Ini adalah kali ketiga begitu, sehingga kayaknya semakin tahun semakin memahami ya kondisi bagaimana kondisi ketimpangan ya, ini adalah Gini rasio ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Imam sebagai tim dari penyusunan indeks Gini. Mohon Bapak dan Ibu kami diberikan masukan kira-kira nanti apa yang harus kita ini detailkan seperti itu. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi saat ini, kemudian nanti kira-kira apa yang kami butuhkan dalam proses penyusunan indeks ini.
Saya perkenalkan di sini ada tim kami, ada Pak Imam Safawi nanti akan menyampaikan, kemudian ada Bu Prenti, ada Mas Yoga, dan ada Pak Rindang ya, Pak Rindang hadir itu. Kira-kira itu nanti tim kami. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Kami silakan Pak Imam untuk mendetailkan lagi apa yang sudah kita menyampaikan kemarin. Kami persilakan Pak Imam. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara saya terdengar jelas nggih? Sudah Pak. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin untuk share screen nggih. Baik, ampun kelihatan nggih. Ya. Baik, yang kami hormati para pimpinan Bapeda Kabupaten Tuban, kemudian Ibu Eko, Kepala BPS Tuban, dan Pak Ari, kemudian Bapak Ibu dari OPD yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, izinkan saya, Imam Safawi, pada pagi hari ini ingin menyampaikan terkait dengan laporan pendahuluan penyusunan dokumen evaluasi indeks Gini rasio Kabupaten Tuban tahun 2020. Baik, jadi agenda pada pagi hari ini ada pendahuluan dan metodologi serta timeline kegiatan, mulai dari latar belakang sampai dengan ruang lingkup untuk pendahuluan, kemudian metodologi, mulai dari indikator ketimpangan daerah sampai dengan tahapan analisis dan pengolahan data, dan jadwal pekerjaan kegiatan penyusunan dokumen evaluasi Gini rasio ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Gini rasio itu merupakan ukuran pemerataan ketimpangan pendapatan yang dihitung berdasarkan pada kelas pendapatan atau kelompok pendapatan. Jadi kalau Gini rasio menunjukkan nilai yang semakin besar, itu akan menunjukkan bahwa ketimpangan dari suatu daerah itu juga semakin besar. Dengan kata lain bahwa distribusi pendapatan masyarakatnya juga semakin tidak merata. Nah, berdasarkan data yang sudah kami peroleh, sementara dari tahun 2020, indeks Gini rasio Kabupaten Tuban sebesar 0,34. Nah, ini sudah termasuk kategori sedang, naik sekitar 0,04 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,30 ya. Jadi masuk di kategori rendah. Nah, kalau kita lihat indeks Gini rasio Kabupaten Tuban tahun ini, tahun 2020 ini mengindikasikan masih jauh dari target RPJMD yang sebesar 0,21. Jadi ada pekerjaan PR gitu ya yang harus kita lakukan terkait dengan untuk mengejar dari target ini. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya dalam rangka perencanaan kebijakan pemerataan pembangunan, maka perlu di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun, termasuk juga penyusunan atau penghitungan indeks Gini rasio dari berbagai macam karakteristik ya, mulai dari lapangan pekerjaan, kemudian pembagian pedesaan perkotaan, kemudian berdasarkan geografis, misalnya Tuban kita bagi menjadi Tuban Timur, Tengah, dan kemudian Barat, ya. Nah, dan beberapa karakteristik lainnya, sehingga perlu adanya penyediaan data Gini rasio tahun 2020 tersebut berdasarkan karakteristik yang kita inginkan untuk dihitung Gini rasionya. Nah, berdasarkan data existing yang sudah kami peroleh bahwa kurang lebih selama 10 tahun terakhir ini ya, ada indikasi bahwa pattern atau polanya indeks Gini rasio Kabupaten Tuban itu mengalami peningkatan. Lebih khusus untuk tahun ini dibandingkan tahun kemarin, tahun 2019, itu ada kenaikan tadi ya 0,04 poin. Ya, jadi ada perubahan pergeseran kategori yang semula adalah rendah di tahun 2019 menjadi kategori sedang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ada gap kurang lebih 0,13 ya dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Tuban yang ditetapkan yaitu 0,21 pada tahun 2020. Nah, secara umum bahwa indeks Gini rasio Kabupaten Tuban itu masih lebih rendah dibandingkan dengan level provinsi dan nasional. Nah, ini jadi Tuban masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Nah, kemudian data existing kita yang tahun 2 tahun terakhir, 2018 dan 2019, ketika
dihitung berdasarkan karakteristik tadi. Kalau kita lihat dari lapangan usaha yang kita bagi menjadi 5 lapangan usaha, kita lihat bahwa memang semua mengalami pertanian ya, pertanian mengalami penurunan, kemudian industri pengolahan juga mengalami penurunan dari tahun 2018 dan besar mengalami penurunan ada di lapangan sektor jasa dari 0,42 menjadi 0,31. Nah, kemudian kalau ketimpangan pendapatan atau indeks Gini rasio menurut kriteria perkotaan dan perdesaan, kita lihat untuk perkotaan tahun 2018 itu adalah 0,41 menuju menurun menjadi 0,33, masih dalam kategori sedang. Sedangkan untuk pedesaan juga mengalami penurunan dari 2018 ke 19 dari 0,3 menjadi 0,28, masih dalam kategori rendah untuk di pedesaan. Sedangkan untuk perkotaan 2 tahun terakhir itu mengalami kategorinya masih dalam kategori sedang. Nah, kalau kemudian kita lihat dari karakteristik pendidikan, kita lihat bahwa untuk tingkat indeks Gini rasio untuk penduduk yang menamatkan pendidikan SD atau tidak lulus SD itu mengalami penurunan 0,06 poin ya, dari 0,34 menjadi 0,28 dari kategori sedang menuju ke kategori rendah. Sedangkan SMP juga mengalami sedikit penurunan, SMA 0,05 poin penurunannya, sedangkan perguruan tinggi cukup jauh ya penurunannya dari 0,46 menuju 0,3, berarti ada kurang lebih 0,16 poin ya untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan untuk Gini rasio berdasarkan kelompok wilayah yang kita pilah atau kita kelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu timur, tengah, dan barat. Kita lihat bahwa yang wilayah-wilayah yang berada di tengah itu memiliki indeks Gini rasio yang paling tinggi, baik tahun 2018 maupun tahun 2019 ya, masih dalam kategori sedang. Sedangkan untuk wilayah yang lain, kelompok wilayah yang lain yaitu timur dan barat untuk tahun 2019 itu sudah masuk kategori rendah. Besarnya indeks Gini rasio di wilayah tengah itu karena setelah kita telusuri ternyata ada perbedaan yang atau ketimpangan yang cukup besar antara Kecamatan Tuban dan Semanding yang termasuk sebagai berpendapatan tinggi. Nah, di sisi lain Kecamatan Montong dan Kera itu berpendapatan rendah, sehingga itu menyebabkan indeks Gini rasio di wilayah tengah ini itu cukup tinggi dibandingkan dengan kelompok wilayah yang lainnya, timur dan di barat. Nah, kalau kemudian ketimpangan penduduk atau indeks Gini rasio di Tuban, kalau kita hitung berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, di mana kriterianya adalah dengan menghitung desil 4 atau 40% penduduk dengan pendapatan terendah, gitu ya, dengan kategori kalau kontribusi pendapatannya itu di atas 17% itu kategori rendah, kemudian kalau 12 sampai dengan 17% itu kategori sedang. Sedangkan kalau kontribusi pendapatannya itu di bawah 12% itu termasuk kategori tinggi ya. Maka kita lihat untuk tahun 2018 dibandingkan 2019 ini ada perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Kita lihat untuk kota ya, persentase kontribusinya adalah 12,47 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 itu adalah 20,86. Jadi kalau semula dia kategorinya adalah sedang, sekarang menuju kategori rendah begitu nggih. Karena sudah proporsinya adalah 20%. Sedangkan di desa kategorinya sebenarnya masih dalam kategori rendah, tetapi kalau kita lihat dari semula 25,14% pada tahun 2018 sekarang menjadi 22,28, berarti di tingkat desa itu ada semakin ketidakmerataan gitu ya, tapi masih dalam kategori rendah gitu ya. Indeks Gini rasio Kabupaten Tuban kalau menurut kriteria dari Bank Dunia. Nah, jadi kriteria itu nanti akan kita gunakan dalam penyusunan dokumen evaluasi indeks Gini rasio pada tahun 2020 ini. Jadi tujuan dan sasaran dan manfaat dari penyusunan dokumen ini pertama adalah untuk tujuannya menganalisis pendapatan per kapita masyarakat, kemudian menganalisis pengeluaran konsumsi per kapita,
sampai nanti menganalisis dan mengevaluasi ya faktor-faktor penyebab ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Tuban. Tentu juga dalam hal itu nanti tindak lanjutnya adalah menyusun atau memberikan rekomendasi upaya-upaya yang harus diperbaikan atau percepatan penurunan tingkat Gini rasio di Kabupaten Tuban dengan strategi kebijakan dalam hal penyusunan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga bisa mempercepat penurunan angka indeks Gini rasio di Tuban. Nah, sasarannya adalah untuk tahun 2020, kemudian teridentifikasinya penyebab dan alternatif solusi ya, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Tuban. Tentu manfaat yang kita harapkan adalah ini ya, sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan, kemudian sebagai bahan untuk menambah berbagai kemungkinan yang dapat ditawarkan dalam analisis ekonomi untuk memecahkan permasalahan ketimpangan dan kemiskinan. Kemudian berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Nah, ruang lingkup dari kegiatan ini adalah mulai dari studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian pengumpulan data pendukung, baik ekonomi maupun data-data kesejahteraan sosial, kemudian nanti melakukan analisis, ya, kemudian nanti menyusun rekomendasi terkait dengan upaya-upaya penurunan ketimpangan, kemudian nanti menyusun dokumen, kemudian diakhiri dengan menyusun pelaporan dan evaluasi hasil. Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira terkait dengan konsep kesenjangan atau ketimpangan, ya, baik itu nanti terkait dengan distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak, ya. Nah, jadi permasalahan-permasalahan kesenjangan dapat ditinjau dari 3 aspek ini. Yang pertama adalah distribusi pendapatan antar golongan pendapatan atau kesenjangan relatif. Ya, nanti kita akan menghitung terkait dengan kesenjangan relatif ini. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi pendapatan antar daerah atau perkotaan atau pedesaan. Itu sangat kota sentris begitu ya. Jadi belum banyak mendapatkan konsentrasi untuk pembangunan di wilayah pedesaan sehingga menyebabkan ini ya, distribusi pendapatannya tidak merata. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar kabupaten kota juga terjadi kesenjangan ya, karena ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan metodologi penyusunan atau penghitungan indeks Gini rasio. Salah satunya adalah menggunakan kurva Lorenz ya. Jadi kurva yang nanti mengindikasikan seberapa besar atau seberapa lebar ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah gitu ya, dengan melihat besaran ini gap antara, katakanlah di sini kalau kita lihat secara visual itu antara garis diagonal yang berwarna orange dengan yang warna biru gitu. Jadi kalau semakin lebar ya berarti nanti akan mengindikasikan semakin tinggi pula angka indeks Gini rasio yang diperoleh. Nah, ini beberapa tahapan dalam menyusun atau membuat kurva Lorenz ya. Pertama adalah mengurutkan data pengeluaran dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ya, di order begitu. Kemudian menentukan desil pertama sampai dengan desil 10. Kemudian menghitung besar nilai pendapatan pada masing-masing kelompok desil itu. Kemudian menentukan nilai kumulatif. Nah, kemudian menghitung persentase kumulatif pendapat masing-masing desil, baru kemudian nanti kita visualisasikan dalam cara grafis, sehingga nanti akan kelihatan secara visual besaran atau ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Tuban. Nah, kalau secara matematis bisa kita sajikan, ini adalah perhitungan secara matematisnya. Nah, kalau berdasarkan kriterianya bahwa kalau Gini rasio sama dengan 0 itu berarti kesenjangan sebarang pendapatannya yang rendah ya, sempurna, tidak ada perbedaan. Nah, kalau misalkan sebaliknya kalau 1 berarti kesenjangannya sangat tinggi ya, kesenjangan sempurna. Nah, kriterianya ada 3 ya, kalau misal kurang dari 30 itu adalah 0, kurang dari 0,30 dikatakan rendah, kemudian 0,3 sampai dengan 0,5 dikatakan sedang, kategori sedang. Kemudian kalau indeks Gini rasionya di atas 0,5 dikatakan tingkat kesenjangannya adalah tinggi. Nah, kalau menurut World Bank tadi sudah saya sampaikan bahwa menghitungnya berdasarkan dari ini ya, 40% penduduk berpendapatan terendah ya. Kalau kemudian menerima pendapatan di atas 17%, maka dikatakan sebagai tingkat ketimpangannya rendah. Sedangkan kalau sedang itu kalau
pendapatannya, kumulatifnya menerima antara 12 sampai dengan 17%. Kalau kurang dari 12%, maka ketimpangannya ketimpangannya tinggi ya. Jadi dari 40% penduduk berpendapatan rendah, tetapi menerima hanya 12, kurang dari 12% dari jumlah pendapatan, maka dikatakan ketimpangannya dikatakan tinggi. Baik, ini adalah proses umum dari metode penyusunan dokumen ini. Pertama mulai dari studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis data, mulai dari posisi Gini rasio Tuban di Jawa Tuban ya, kemudian dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, kemudian distribusi pendapatan masyarakat kabupaten Tuban, kemudian dinamika Gini rasio Kabupaten Tuban berdasarkan dari kriteria World Bank atau Bank Dunia tadi. Kemudian yang berikutnya menyusun kesimpulan ya, mulai dari kesimpulan hasil analisis, kemudian strategi pemerintah terkait dengan ketimpangan, kemudian menyusun arahan program untuk meminimumkan atau mempercepat proses mengurangi indeks Gini rasionya. Kemudian menyusun rekomendasi yang terkait dengan strategi ya dalam menanggulangi ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Tuban. Nah, berikutnya ini adalah beberapa data yang kita perlukan nanti mungkin 2020 menurut jenis kelamin tahun 2020, kemudian jumlah penduduk menurut kelompok umur, kemudian persentase rumah tangga di Kabupaten Tuban berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja tahun 2020 dari data Susenas ya, dan beberapa data lain dari BPS provinsi dan data Susenas dari data BPS pusat tahun 2020. Dan data Gini rasio menurut jenis kelamin sampai dengan distribusi pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia menurut tipe daerah, perkotaan, pedesaan. Kemudian data PDRB, kemudian penyerapan tenaga kerja Kabupaten Tuban menurut lapangan pekerjaan utama, dan tentu RPJMD Kabupaten Tuban yang terbaru. Nah, ini adalah tahapan pengolahan data dan analisis ya, mulai dari perhitungan indeks ya, menggunakan raw data dari data Susenas tahun 2020 khususnya data Kabupaten Tuban. Kemudian melakukan analisis perbandingan nilai Gini rasio Kabupaten Tuban beserta beberapa kota lain di Jawa Timur. Kemudian menyusun indeks Gini rasio berdasarkan karakteristik tadi. Nah, kemudian melakukan analisis keterkaitan indeks Gini dengan indikator ekonomi dan indikator pembangunan yang lain. Kemudian yang tentu yang program untuk meminimumkan ketimpangan daerah. Nah, ini adalah timeline kegiatan kami ya, mulai dari bulan Juni tanggal 23, kemudian sampai dengan tanggal 23 September tahun 2021. Nah, untuk FGD laporan pendahuluan kita laksanakan pada minggu kedua bulan Agustus ini, tepatnya sekarang tanggal 13 Agustus. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon saran dan masukannya terkait dengan penyusunan yang sudah kami dapatkan sampai dengan tahap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu, demikian paparan disampaikan Pak Imam sebagai latar pendahuluan. Jadi perlu saya garis bawahi, sebenarnya indeks Gini untuk tahun 2020 itu sudah ada Pak, secara agregat di Kabupaten Tuban. Tapi hal yang menarik adalah kita ingin mengidentifikasi, mengevaluasi faktor apa yang menyebabkan ya tinggi rendahnya kondisi itu, sehingga kita ingin mencoba membreakdown dengan berbagai macam karakteristik tadi itu, menurut wilayah, menurut pendidikan, menurut pekerjaan, dan seterusnya. Itu adalah bagian upaya kami untuk mencoba mengidentifikasi, sehingga kami membutuhkan informasi lebih detail. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu, karena ini sebagai laporan awal, kami sangat menunggu masukan Bapak dan Ibu kira-kira nanti untuk mendetailkan kira-kira hal apa yang perlu kita detailkan. Oke. Monggo kami persilakan Bapak dan Ibu. Apa nanti langsung Pak Danang atau Bu Umi yang memimpin, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Sutekno, Pak Imam, beserta tim dari ITS yang sudah menyampaikan paparan terkait dengan laporan pendahuluan dalam rangka penyusunan dokumen evaluasi
sekaligus analisis terhadap penyusunan. Terima kasih juga ke ini ya, seluruh undangan yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini, sudah bergabung. Seperti yang disampaikan Umi tadi, harapan kami adalah nanti panjenengan semua ini bisa memberikan saran masukan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan paparan yang disampaikan oleh tim dari ITS. Sehingga nanti dari masukan-masukan panjenengan semua ini setidaknya membantu tim ITS untuk lebih mempertajam analisisnya. Dari analisis itu tentu kita perlukan juga nanti muncul beberapa rekomendasi kira-kira strategi dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban seperti apa. Tentunya dalam rangka untuk menekan atau mengendalikan tingkat ketimpangan di wilayah Kabupaten Tuban. Seperti yang disampaikan di paparan tadi, kalau kita lihat memang di angka indeks Gini rasio di Kabupaten Tuban ini di tahun 2020 tadi disampaikan angkanya 0,34 ya. 0,34. Itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2019 memang ada kenaikan. Meskipun angka ini masih di bawah angka provinsi dan nasional, tapi kalau kita lihat di 10 tahun terakhir ini data yang saya peroleh itu memang fluktuatif, jadi naik turun. Tapi kalau dari COVID ya, Gini rasio kita ini memiliki tren untuk naik. Jadi kalau indeks Gini rasio di Kabupaten Tuban ini tidak segera ditangani secara terus, maka saya kira ini akan melewati angka indeks Gini rasio di provinsi. Nah ini yang di angka kemiskinan ya. Termasuk juga di pertumbuhan terkait dengan indikator-indikator makroekonomi lainnya, tentu akan berpengaruh. Oleh karenanya rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk efisiensi waktu mungkin kesempatan pertama mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati unsur pimpinan Bapeda Kabupaten Tuban, Bapak Ibu kalau OPD ada mewakili, tim ITS, Pak Tekno dan timnya, Pak Imam, terima kasih presentasenya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya sekedar menambahkan saja dengan tadi nanti sedikit memberikan masukan gitu ya. Kita tahu semua bahwa angka Gini rasio ini data dasarnya ada dari Susenas ya, Susenas yang dilakukan di Kabupaten Tuban dengan pendekatan pengeluaran gitu. Kemudian menghasilkanlah suatu angka Gini rasio gitu. Betul yang sampaikan Pak Tik tadi bahwa untuk data tahun 2020 sudah ada semua. Jadi kami BPS sebagai penyedia data makro, kami sudah mempunyai data semuanya terkait data makro agregatnya gitu ya. Jadi menurut pengeluaran terendah dari 40%, 40 menengah, 40, 20 teratas itu kami sudah punya Pak Tik data 2020-nya, nanti kami aturkan ke Bapak dan tim, dan juga kami sudah juga mempunyai data menurut desil pengeluarannya Pak Tik. Jadi sudah lengkap data kami di tahun 2020, nanti kami aturkan, dan ini sudah domain publik gitu, jadi sudah bisa
kita publik. Nanti Pak Tik yang akan menjabarkan hingga menjadi detail gitu ya, menjadi nanti generasi menurut tingkat pendidikan per kecamatan sesuai dengan tadi aglomerasi beberapa wilayah kecamatan wilayah kabupaten, baik dari dibagi-bagi tadi ada 3 bagiannya tadi gitu. Tadi kita singgung berkali-kali, terakhir Pak Danang juga menyinggung bahwa angka generasi itu memang cenderungnya angkanya naik turun ya sesuai dengan kondisi perekonomian kita gitu. Angka tahun 2020 saat ini naik ya dari di bawah 20 poin menjadi sedang gitu ya. Kita tahu semua kondisi pandemi ini menjadi banyak indikator makroekonomi yang menjadi tidak baik gitu ya secara secara makro, dari pertumbuhan ekonomi kita yang kontraksi, kemudian kemiskinan kita yang menjadi persentasenya naik, GK kita yang juga naik, lumayan cukup tinggi juga naiknya karena memang harga yang juga cenderung naik dan yang lain-lain, sehingga itu semua membuat kondisi saat ini menjadi seperti ini gitu. Tapi walaupun sempat naik turun, tadi Pak Dang juga menyampaikan bahwa trennya cenderung naik, betul memang trennya naik karena kita tahu bahwa ekonomi Tuban ini adanya kelas menengah ke atas ya, tentu menjadi nanti secara ekonomi dari PDRB-nya, apalagi sebagian besar didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, khawatir kita nanti menjadi ketimpangannya menjadi semakin lebar. Jadi upaya pemerintah untuk menekan itu semua sudah sudah dilakukan, dan ini membutuhkan suatu effort yang luar biasa gitu. Kalau tadi disampaikan Pak Tik bahwa target RPJMD 0,21 gitu ya. Itu berarti dan Tuban gitu. Jadi mohon kalau membuat suatu target ya, kalau saya lebih ke ini sih, lebih ke melihat lebih ke realistis gitu ya, karena kalau melihat kondisinya ya, Tuban ini 5-4 tahun ke depan adanya Rostek di Tuban itu ekonomi Tuban sudah luar biasa, pesat perkembangannya gitu ya. Ada kelompok-kelompok pasar tertentu menengah ke atas sehingga tingkat konsumsinya juga nanti menjadi besar, kemudian harga juga menjadi tinggi. Nah, khawatir kita kalau targetnya itu terlalu terlalu ketat gitu ya, nanti malah kita ngotot banget gitu untuk upayanya sangat berat sekali untuk mencapai itu semua, karena kondisi-kondisi makroekonomi kita juga ternyata banyak hal-hal yang memang agak terengah-engah gitu. Apalagi saat ini terpuruk lagi adanya pandemi, belum lagi anggaran dari pemerintah refocusing jadi ketat lagi. Jadi Pemda seolah-olah juga sudah pengennya berbuat banyak, tetapi ada batasan-batasan kontribusi dari si anggaran yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin itu dari saya. Nanti diskusi saran saya. Terima kasih Pak Tik, Bu Umi dari Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eko. Jadi Bu Eko tadi lebih fokus di ini terkait dengan target RPJMD. Jadi memang kalau lihat di targetnya memang kelihatannya sangat berat gitu. Jadi nanti tetap kita evaluasi, karena kebetulan kita juga sekarang ini lagi nyusun RPJMD untuk periode kepala daerah yang baru. Jadi insya Allah nanti terkait dengan target RPJMD akan kami evaluasi lagi. Karena memang kalau dilihat dari fluktuasi angka-angka indeks Gini rasio itu memang yang sangat berpengaruh. Artinya dengan angka itu sudah terjadi perubahan yang signifikan. Jadi insya Allah nanti terkait dengan target akan kami evaluasi. Selanjutnya mungkin Bu Umi mau menyampaikan terkait dengan yang disampaikan Bu Eko. Monggo Bu Umi. Terima kasih.
kami terima kasih sekali pada Bu Eko yang mengingatkan kami dengan seiring saat ini sedang menyusun RPJMD ya. Kaitan dengan target memang ini menjadi bahan evaluasi tersendiri buat kami untuk yang sudah dokumen-dokumen yang sudah kita lakukan ini kan memang secara tuntutan perencanaan kan kita dituntut ada target moderat dan target yang ini percepatan dan sebagainya. Tapi kami menyadari hari ini dengan situasi kondisi pandemi ya, bencana yang masih juga belum jelas berakhirnya kapan itu. Ini menjadikan salah satu pertimbangan kami juga untuk nanti mempertimbangkan target-target supaya lebih realistis seperti itu ke depan. Tanpa mengurangi semangat dari Kabupaten Tuban untuk lebih berdaya saing ke depan dengan daerah lain. Untuk tim dari ITS mungkin kami mungkin ini nanti bisa menjadi telaahan ya. Kalau memungkinkan untuk dilakukan, kami mengaitkan dengan visi misi kepala daerah, yaitu di misi 2, itu kan dalam kerangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, intinya adalah ke arah hulu hilir ya, bagaimana ekonomi ini dipastikan satu desa satu unggulan, itu benar-benar bergerak dari sektor hulu sampai hilir. Dengan tematik atau potensi yang ada di masing-masing wilayah. Secara kewilayahan, insya Allah kami sedang menyiapkan beberapa kebijakan bagaimana mengklasterisasikan beberapa wilayah yang memiliki potensi yang setipe sehingga pendekatan hulu hilir ini ketika diklasterisasi ini bisa lebih perlakuannya bisa lebih homogen dan interkoneksinya juga sekaligus untuk rekomendasi kebijakan terhadap kebutuhan penunjang itu juga nanti bisa kita klasifikasikan tersendiri. Apakah dalam hal ini mengevaluasi Gini rasio itu memungkinkan untuk kita lakukan evaluasi berdasarkan sektornya, maksudnya sektor primer dan sektor sekundernya. Artinya dari sejak awal kita ingin ada referensi seperti itu, apakah ada masalah di ekonomi kita ini, ketimpangan kita ini bermasalah di sektor hulu, apakah bermasalah justru di sektor hilirnya atau di sektor sekunder dan tersiernya itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini sangat kami perlukan? Karena nanti ini juga akan menguatkan kami ke dalam program-program apa sih yang memang diperlukan di hulu dan hilir ini supaya nanti ketika terjadi pergerakan ekonomi tidak ada yang tertinggal di masyarakat kita. Misalnya ketika ternyata ketimpangan ini sejak awal di sektor hulunya yang besar, berarti ya harus penanganan kita lebih fokus ke situ supaya tidak merembet ke sektor hilirnya kita tidak muspro seperti itu. Nah, dari situ kami juga berpikiran juga ketika juga perlu menyandingkan ketimpangan antara sektor formal dan non formal. Karena ketika sektor formal itu bisa jadi mungkin ini akan ada kaitannya dengan kebijakan bagaimana kita berkaitan dengan sektor-sektor formal atau industri-industri atau mungkin sektor-sektor yang memang secara formal bisa kita intervensi dengan teman-teman pengambil kebijakan di situ. Nah, yang paling mungkin agak sulit itu ketika ketimpangan justru terjadi di sektor non formal. Nah, ini yang mungkin butuh effort yang luar biasa untuk kita mengidentifikasinya seperti itu. Mungkin dari kami ke arah sini karena secara visi misi kami membaca kalau di misi 1 terkait dengan infrastruktur ini insya Allah sudah dalam kerangka semuanya kan memang mendukung kepada pengembangan kewilayahan ya, ketimpangan antar wilayah
Nah, tapi yang dari sisi misi 2 ini, Bapak Ibu sekalian, kami kepikiran, supaya dengan waktu yang, eee, mungkin tidak ada 5 tahun ya, secara periodisasi sih sebenarnya 21 sampai 26. Cuman kita diingatkan di 2024 itu ada apa, PP ya yang terkait dengan, pelaksanaan pilkada serentak itu. Nah, ini yang, perlu menjadi, titik poin kita, supaya apa, dalam, periode RPJMD ini hal-hal yang memang sejak awal perlu kita prioritaskan, itu, nanti bisa kita prioritaskan berdasarkan hasil telaah evaluasi ini, Bapak Ibu sekalian. Kami mengingat juga kemarin, ada evaluasi kinerja dari BPK terkait dengan, sektor UMKM. Nah, ini juga bagian dari bagaimana saya mempertanyakan mungkin UMKM dari sisi sektor sekundernya. Bisa jadi, eee, ini karena, kelihatannya tren perkembangan UMKM di Kabupaten Tuban ini luar biasa, yang bisa jadi untuk ke depannya apalagi dengan, memang menjadi prioritas bagi kepala daerah terpilih ini, kepala daerah yang baru ini untuk memperhatikan sektor UMKM. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi. Mungkin Pak Sutikno nggih bisa langsung menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan Bu Umi. Evaluasi gini rasio kalau dilihat dari sektor primer, sekunder dan tersier mungkin. Terima kasih Pak Danang, terima kasih Bu Eko tadi, Bu Umi yang telah memberikan masukan yang cukup komprehensif sehingga nanti untuk menambahi dari hasil analisis yang akan kami lakukan. Untuk data pengeluaran Bu, ya kami mohon di-share Bu. Jadi perlu saya sampaikan juga Bu Eko, kami pun juga memberikan, kami juga membeli data raw data Bu. Iya, ke data ini, data mentah Susenas tahun 2020. Iya, tapi mudah-mudahan nanti kita tambah ini semakin detail gitu. Tapi sebenarnya kan data Susenas itu untuk kepentingan level kabupaten ya Bu. Untuk level lingkaran. Nah itu makanya. Nah, aja. Betul. Artinya kan nanti mohon kami juga diberikan ini tambahan informasi untuk detailnya. Sehingga apa yang diinginkan Bu Umi tadi itu bisa kejawab. Nah, mungkin juga kita sampaikan kepada Bu Umi dan Pak Danang, sebenarnya generasi itu kan dibangun dari data Susenas. Nah, data Susenas itu sebenarnya kan agregat sebenarnya untuk kepentingan level apa itu kabupaten. Oke, nah karena nanti kita breakdown, nah tadi itu breakdown nanti kan ujungnya kan ke kecamatan. Bahkan nanti tadi kalau ke desa impossible enggak mungkin lah seperti itu. Sehingga kita bisa paling banter kita bisa sampai kelompok kecamatan lah untuk sebagai arahan aja. Tadi tengah, timur sama barat lah. Itu mungkin. Itu karena keterbatasan data Pak Danang sama Bu Umi. Kita sih inginnya ya detail. Tapi untuk sektor ini lapangan pekerjaan atau mungkin ini insya Allah nanti kami coba ini. Kami coba detailkan juga, tapi juga kami lihat apa ini kira-kira dari kelengkapan datanya kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, Bu Umi. Insya Allah nanti kami coba Bu untuk beberapa agak detail gitu generasi itu masing-masing sehingga kita nanti tahu akar masalahnya. Untuk wilayah kita paling nggak perdesaan, perkotaan kita tahu, kemudian juga lapangan pekerjaan, kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Danang, Pak Rindang dari aspek data yang kita siapkan. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian. Pertama-tama mungkin saya berterima kasih pada Ibu Eka tadi sudah menjelaskan bagaimana proses pembentukan dari indeks jenis sendiri. Mohon maaf, sebentar saya double zoom. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana indeks Gini itu dikeluarkan ya berdasarkan dari data Susenas, kemudian yang dilihat adalah pengeluaran dari masing-masing pengeluaran per kapita dari masing-masing masyarakat gitu ya. Nah, kemudian saya sangat setuju sekali dengan target RPJMD yang memang terlalu rendah ya.
di mana sebagaimana dengan hipotesis dari neoklasik sebetulnya yang diuji secara empirik oleh Williamson juga, itu menyampaikan bahwa ketika negara-negara atau daerah-daerah itu sedang berkembang, maka ketimpangannya akan tinggi gitu. Nah, nanti setelah negara-negara itu maju, nanti ketimpangannya berlarut-larut akan turun. Ya, kembali lagi. Nah, disitulah sebetulnya optimisnya dari Bapeda Kabupaten Tuban itu dengan memasang target indeks Gini yang tinggi itu sebetulnya menyampaikan bahwa sebetulnya Kabupaten Tuban itu sedang berkembang gitu ya. Jadi itu salah satu ini juga apa namanya poin ketika kita memasang target itu sesuai dengan realitas gitu ya, sesuai tadi yang disampaikan sesuai dengan kondisinya. Memang kondisinya sedang berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sektor unggulan, yaitu memang menjadi salah satu apa namanya kebijakan atau mungkin strategi gitu ya, strategi dari daerah-daerah untuk meningkatkan ekonomi, terutama terkait dengan peningkatan tadi yang disampaikan UMKM-nya. Nah, terkait dengan itu, kalau kita hubungkan dengan ketimpangan itu sendiri, sebetulnya memang di dalam analisisnya dari indeks Gini ini, kita sudah membreakdown berdasarkan dengan beberapa apakah itu lapangan usaha, mungkin juga tipe daerah, dan juga tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga, dan juga mungkin juga yang lainnya ya. Nah, dari situ sebetulnya kita juga bisa melihat kalau dari tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, itu sebetulnya ketimpangan atau indeks Gininya tinggi itu terdapat di perkotaan, kemudian di wilayah Kabupaten Tuban di tengah, kemudian juga oleh penduduk yang sekolahnya tingkat pendidikan adalah perguruan tinggi, kemudian sektornya sektor jasa gitu ya. Kemudian setelah sektor jasa itu juga kita lihat bahwa sebenarnya yang di sektor industri pengolahan ataupun perdagangan itu di urutan kedua setelah jasa gitu, dan pertanian itu lebih rendah. Nah, sebenarnya dari situ sebenarnya kita juga bisa melihat ya karakteristik dari ketimpangan yang ada di Kabupaten Tuban tersebut, bahwa sebetulnya ketimpangan di Kabupaten Tuban itu sebetulnya fokusnya itu adalah di perkotaan, di mana di situ juga banyak sektor dari tersier yang lebih berkembang, dan memang di situ juga mungkin variasi dari masyarakat untuk tingkat pendidikannya itu lebih tinggi itu. Nah, disitulah mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi dari indeks Gini yang mungkin berfluktuatif tersebut. Nah, sebetulnya kita juga bisa nanti ketika ini sudah series ya cukup panjang, nanti juga kita bisa meneliti kembali ya data ini misalkan sudah kita susun mungkin yang breakdown ini cukup panjang, maka kita akan bisa meneliti kembali faktor-faktor apa saja sebetulnya yang mempengaruhi indeks Gini yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, kemudian kalau untuk faktor formal dan informal sebetulnya nanti kita belum bisa memberikan ya, karena sebetulnya di dalam susunan sendiri tidak terdapat kegiatan dari status dari pekerjaan dari yang individunya ya, berbeda dengan di Sakernas ya. Kalau di Sakernas memang ada, kita bisa kelompokkan apakah dia itu bekerja di sektor formal maupun informal. Kemudian terkait dengan sektor unggulan mungkin bisa saya sarankan sebetulnya ini bisa dilihat ya, kalau secara makro kita bisa melihat dari PDRB mungkin PDRB per kecamatan, sehingga kita juga bisa melihat sektor-sektor apa yang lebih unggul di suatu daerah secara makro. Nah, setelah secara makro itu diteliti, mungkin kita juga bisa breakdown secara mikro, bagaimana caranya ya, tentunya dengan survei atau kunjungan langsung ke daerah tersebut, dan membuat analisis klaster itu tadi juga sudah bagus sekali, karena memang itu tujuannya untuk meningkatkan ya sektor unggulan di suatu daerah. Ya, mungkin itu Pak Tekno yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Terima kasih Pak Rindang. Demikian mungkin Pak Dana, paling tidak nanti kita bisa mengkombinasi di beberapa data yang sedang ada Pak, yang sedang kita jalankan pada waktu yang sama kan gitu. Tadi kita bisa menggunakan PDRB kecamatan yang sedang kita susun juga gitu untuk mengetahui sektor unggulan tadi itu. Ya, kita juga memaklumi karena tidak bisa semua data yang bisa
kita agregatkan ya. Iya. Atau yang agak sulit itu kita coba didetailkan dengan kapasitas jembatan data sudah ada. Tapi insya Allah dengan melihat data-data yang lain nanti kita bisa melengkapi. Kalau misalkan indeks ini tidak kita bisa optimalkan lah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa jalan semuanya Pak Danang. Ya, terima kasih Pak Tekno, juga Pak Rindang, juga Bu Eko. Jadi tadi kalau saya melihat kan memang ini baru baru laporan pendahuluan, sehingga yang disampaikan di paparannya tadi kan memang lebih ke arah tata naskah ya, tata naskah dokumen. Sebenarnya diskusi ini akan lebih menarik ketika kita sudah pada tahapan analisis. Jadi kalau saya melihat di timeline yang disampaikan tadi, sepertinya di minggu-minggu ini sebenarnya sudah teman-teman ITS ini sebenarnya sudah pada tahapan pengolahan data dan analisis, tapi mungkin belum final mungkin karena memang data-data yang diperlukan juga butuh koordinasi dengan BPS, dengan Bu Eko dan kawan-kawan. Jadi saya sangat terima kasih kepada Bu Eko selalu memberikan kontribusi masukan terhadap dokumen yang kami butuhkan. Mudah-mudahan nanti komunikasinya tetap jalan ya Pak Tekno ya. Insya Allah. Jadi termasuk tadi saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Rindang terkait dasar-dasar teori, minimal bisa menambah wawasan saya terhadap dasar teori inilah Gini rasio. Jadi sebenarnya ada yang mau saya tanyakan Pak terkait dengan dasar teori itu, tapi mungkin sebelum itu mungkin saya kasih kesempatan ke teman-teman yang lain dulu. Ini ada dari Diskeperindak Mas Hendrianto. Barangkali ada masukan, monggo Mas Hendrianto. Terima kasih. Mohon izin, kami hormati pimpinan OTB, Ibu Umi, Pak Danang. Bisa didengar nggih? Jauh. Halo, bisa didengar? Jelas Pak. Jelas Pak. Terima kasih Pak dari tim dari ITS. Mungkin belum banyak yang bisa kami berikan masukan karena ini masih laporan pendahuluan nggih Pak. Dan kami sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh BPS, Ibu Eko, dan dari Bu Umi tadi. Yang pertama kaitannya dengan di masa pandemi ini, mungkin nanti bisa dipertajam lagi kaitannya dengan analisa di indeks Gini rasionya di Kabupaten Tuban, karena memang masa pandemi COVID ini sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan dari pelaku usaha, khususnya UMKM. Kemudian mungkin nanti terkait dengan target-target di RPJMD bisa menyesuaikan dengan mempertimbangkan masa pandemi yang masih berjalan saat ini. Kemudian kaitan dengan yang disampaikan oleh Bu Umi tadi, kami juga sepakat dari program Mas Bupati kegiatan ekonomi, utamanya kaitan dengan OVOP, kegiatan dari hulu hilir, nanti mungkin bisa diberikan kajian-kajian yang lebih mendalam, supaya nantinya bisa juga kami jadikan sebagai pedoman dalam kaitan kegiatan program kegiatan kita selanjutnya dalam masa jabatan beliaunya ke depan. Mungkin belum banyak yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Hendrianto dari Dinas Perindak atas masukan-masukannya. Selanjutnya mungkin dari OPD yang lain, dari Dinas Pariwisata yang mewakili, monggo. Dinas Pariwisata. Oke, monggo Pak, dari Dinas Pariwisata barangkali ada saran masukan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman ITS di paparannya tadi. Monggo. Dinas Pariwisata, monggo. Dengar Pak suara saya?
itu di tombol unmute-nya itu Pak. Di mute itu Pak. Oke, Pak, terima kasih Pak. Untuk sementara Dinas Pariwisata belum bisa memberikan data seperti yang disampaikan pada Dinas Buku Perindak. Oke, untuk sementara begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti terkait data mungkin kita bisa koordinasi Pak. Nggih. Baik, mungkin dari OPD yang lain, dari Dinas Penanaman Modal mungkin. Ada yang masuk nggih? Dinas Penanaman Modal. DPM PTSP. Atau mungkin dari Dinas Pertanian, ada Bu Susi. Monggo Bu Susi. Sementara cukup, Pak. Oke, terima kasih Bu Susi. Kita nanti terkait dengan data mungkin kalau diperlukan langsung koordinasi ke jenengan nggih. Siap. Selanjutnya dari Dukcapil barangkali ada masukan. Sementara cukup Pak. Oh, Mas Nuril nggih. Ya. Terima kasih Mas Nuril. Ya. Sambil menggali saran masukan dari teman-teman yang lain, mungkin saya lanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi Pak Tekno, Pak Rindang terkait dengan dasar teori nggih. Kalau saya mungkin karena kebetulan saya dari background pendidikan yang bukan dari ekonomi, apalagi dari statistik, jadi mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya ini mungkin dianggap gak begitu penting, tapi buat saya penting sekali karena minimal bisa menguatkan dasar teori terkait Gini rasio. Mungkin jenengan bisa buka di slide 13 Pak Imam. Terkait ketimpangan menurut World Bank itu. Slide nomor halaman 13. Nah, ini nggih. Di sana disampaikan bahwa ketimpangan menurut Bank Dunia ini kan fokusnya pada seberapa banyak persentase pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh 40% kelompok dengan pendapatan terendah. Yang menjadi pertanyaan saya itu kan sebelum itu mungkin disampaikan juga kalau yang diterima itu 17% ke atas itu artinya ketimpangan rendah. Terus kalau antara 12 sampai 17 ketimpangan moderat. Kalau di bawah 12% itu ketimpangan tinggi. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa difokuskan pada 40% penduduk yang berpendapatan terendah? Padahal kalau kita lihat di sana juga ada 40% penduduk dengan pendapatan sedang dan 20% penduduk dengan penghasilan tinggi. Kalau hanya memfokuskan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah, kalau menurut logika saya sebagai orang awam, ketika ada perubahan di 40% atau 20% penduduk dengan pendapatan menengah dan tinggi, artinya akan mempengaruhi juga tingkat ketimpangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kenapa hanya difokus di 40% penduduk berpendapatan terendah, tidak juga memperhatikan 40% dan 20% kelompok penduduk dengan berpendapatan menengah dan tinggi. Barangkali itu Pak. Oke, terima kasih.
Mohon izin Pak Danang, Pak Rindang, coba di ini kan dibantu untuk menjawab. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebetulnya ini juga pertanyaan yang sulit bagi kami sebetulnya, karena bukan indeks ini bukan kami yang membuat itu ya, tapi Bank Dunia. Namun demikian, saya mencoba untuk sedikit menjelaskan bahwa indeks ini kan sebetulnya dari Bank Dunia sendiri dibuat, indikator ini dibuat untuk mengukur salah satu komponen, yaitu ketimpangan, di mana ukuran itu akan agak sulit ketika kita menggunakan beberapa ukuran gitu ya. Dan ini menggunakan salah satu ukuran, yaitu 40% penduduk yang berpendapatan rendah. Jadi hanya fokus dilihat pada kelompok yang rendah saja gitu. Nah, kenapa kok hanya kelompok yang rendah saja, 40% penduduk berpendapatan rendah saja? Nah, sebetulnya karena yang sangat terdampak atau sangat berfluktuatif itu sebenarnya di penduduk-penduduk yang mempunyai kelompok pendapatan terendah, 40% di bawah. Nah, sebetulnya ada di buku kajian yang tahun lalu, tapi Pak Imam tidak menunjukkan di dalam PPT ini, itu terkait dengan distribusi dari pendapatan sendiri atau yang didekati oleh pengeluaran. Di sini didekati oleh pengeluaran pendapatan tersebut. Nah, kalau kita lihat distribusinya itu, kalau bahasa statistiknya itu menceng ke kanan. Artinya apa menceng ke kanan? Itu sebetulnya kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi itu hanya beberapa orang saja gitu, yang 20% pendapatan tertinggi itu sebetulnya dia menempati pada ekor dari distribusi tersebut. Artinya semakin menuju ke nilainya itu semakin tinggi, itu semakin sedikit yang menempati atau penduduk-penduduk yang berada pada posisi tersebut. Nah, mungkin itu yang saya lihat ya, mengapa kok hanya fokus pada yang 40% penduduk berpendapatan terendah. Jadi itu karena memang pola dari distribusi pendapatan atau pengeluaran itu yang kalau distribusi normal, mungkin Pak Tina mungkin lebih paham ini ya terkait dengan distribusi. Nah, jadi kalau umumnya itu data itu berdistribusi normal, di mana datanya mengelompok di tengah itu ya, kalau normal itu artinya menuju mengelompok di rata-rata. Nah, kalau untuk pendapatan maupun pengeluaran ya, yang dilihat dengan pengeluaran ini sendiri, datanya itu akan mengelompok di awal-awal atau di 40% penduduk yang pendapatan rendah tersebut. Jadi disitulah difokuskan. Itu masih menurut pendapat saya ya, karena ini kan dari World Bank sendiri tujuannya tentu mungkin hanya melihat ya supaya indeksnya itu berupa satu nilai itu ya. Kalau kita, ya sebetulnya kalau yang kita analisis sebetulnya kita juga bisa, yang kita sampaikan mungkin di halaman ini Pak Imam yang di atas, barangkali di atas ada itu yang kita sampaikan. Sebetulnya ini hanya ukuran untuk melihat tingkat ketimpangannya, apakah rendah, moderat atau tinggi. Namun ketika kita menyajikan, ya kita sajikan semua. Lagi Pak Imam di halaman berapa tadi ya? Ada itu yang tingkat pendapatan menurut tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia tadi. Halaman 7 Pak Imam. Halaman 7. Ya, nah ini. Nah, sebetulnya untuk melihat apakah dia rendah atau sedang atau tinggi, untuk memudahkan di dalam pengelompokan itu kita ambil salah satu nilai ya. Sebetulnya salah satu nilai. Kalau kita menggunakan beberapa nilai, tentunya kita harus membuat suatu indeks komposit gitu ya. Nah, untuk melihat itu maka di dalam kriteria Bank Dunia tersebut mengelompokkan mudahnya untuk yang rendah itu ketika memang 40% terendah itu yang di atas misalkan 17% itu yang ketimpangannya rendah gitu ya. Kemudian kalau 12 sampai 17 itu sedang. Kemudian kalau di bawah itu sangat tinggi gitu ya ketimpangannya, karena yang harusnya 40% pendapatan terendah itu harusnya menikmati, kalau yang merata mungkin sama semua berarti 40% ya 40% ya, atau mungkin setidaknya mendekati itu gitu. Nah, sebetulnya penentuan kriteria rendah, sedang, dan tinggi itu kalau menurut saya hanya untuk memudahkan ya, daripada membuat suatu indeks komposit lagi, maka yang dilihat dari 40% pendapatan
pendapatan terendah sendiri sudah mencukupi, karena tadi itu sebetulnya distribusi dari pendapatan atau pengeluaran itu yang menceng ke kanan atau dia mengelompok di pendapatan yang rendah itu. Nah, namun demikian kalau kita menyajikan, kita juga menyampaikan bahwa kondisinya seperti apa sih pola pergerakannya. Apakah yang 40% terendah itu dia bergeser ke 40% menengah atau yang menengah bergeser ke tinggi. Nah, sebetulnya itu kita bisa lihat juga seperti yang ditampilkan di dalam slide. Ini sejalan ya, ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia ini sebetulnya sejalan dengan indeks ini yang kita hitung dengan metode yang berbeda ya. Indeks ini dengan metode yang digunakan oleh Bank Dunia ini berbeda. Namun ini sejalan gitu. Kalau kita perhatikan bahwa sebetulnya penurunan ya di 2019 itu penurunan itu lebih disebabkan pada penduduk perkotaan ya, penduduk perkotaan, dan ini juga kita bisa lihat ya untuk kota dan desa juga terjadi penurunan penurunan dari ketimpangan. Kita bisa lihat secara total itu yang awalnya dia hanya 19% ya, itu meningkat di 21,8% itu secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kota desa, itu kota itu mempunyai ketimpangan yang lebih tinggi ya, kota itu mempunyai ketimpangan yang lebih tinggi. Nah, kemudian penurunannya pun itu penurunan ketimpangan itu lebih besar di kota. Itu sebenarnya sejalan dengan yang indeks ini yang kami hitung yang sebelumnya ya. Jadi ini hanya memperkuat ya, analisis untuk ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia ini sebetulnya hanya untuk memperkuat analisis yang kita buat dengan menggunakan metode indeks ini tersebut. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Pak Rindang, mungkin saya tambahi. Jadi memang untuk pemilihan metode perhitungannya memang harus mempunyai dasar yang kuat ya, Pak Danang. Sebenarnya untuk kriteria Bank Dunia ini kan komparasi untuk seluruh dunia dipakai. Seperti halnya untuk DTK mungkin kan, kenapa kok hanya mengambil 40% terendah kan gitu kan, desil 4 kan begitu. Ini kan sebagai itu pun juga dipakai DTK itu pun dari TNP 2K pun juga menggunakan Bank Dunia juga ya, bukan seperti itu. Dan itu sebagai ukuran ini kan. Secara ini mungkin ini sudah dipakai oleh teman-teman BPS ya, untuk pengembangan metodologinya juga itu dipakai kan seperti itu. Sehingga kita sudah mencirikan hanya 40% strukturnya, yaitu itu sebagai indikator bagaimana posisinya. Ya. Tadi kalau kurang dari 17, kemudian 12 sampai 17, kemudian 12 itu kan bagian dari empirik ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang menjawab Pak Rindang karena beliaunya punya background ekonomi, jadi kami minta untuk Pak Rindang. Ya, kira-kira seperti itu Pak Danang. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, Bapak dan Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bu Eko, kita belajar bersama. Monggo Bu Eko. Cukup Pak, malah Bapak yang lebih menjelaskan. Kalau kami kan hanya tahu secara standar ukurannya saja, filosofinya kami takutnya nanti salah menyampaikan. Ampun. Ya, terus Bu Eko. Demikian Pak Danang, mudah-mudahan kita belajar bersama ini. Ya. Kita belajar bersama. Terima kasih Pak Rindang, Pak Tekno, Bu Eko. Jadi memang minimal nih bisa menambah dasar keilmuan ketimpangan lah. Mungkin selanjutnya dari dinas yang lain barangkali ada saran masukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dari Dinas Dimas, mungkin ada masukan, kami persilahkan. Belum ada ya. Dari bagian perekonomian dan sumber daya alam Sada, mungkin Bu Aning, monggo kami persilahkan Bu Aning. Oke, sementara juga belum ada. Mungkin Bumi ingin ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan Pak Nggih.
Saya tertarik dengan apa namanya di ini menyikapi apa yang disampaikan tadi terkait dengan paparannya juga. Mungkin bisa dibuka di ini Pak, slide nomor halaman 5. Halaman 5. Latar belakang 3. Ampun ya. Nggih, terima kasih. Di sana kita lihat gini rasio menurut lapangan usaha tahun 2018 2019. Kalau kita lihat di data itu bahwa sektor jasa kalau dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain relatif lebih tinggi. Pertanyaan saya gini Pak, apakah tingginya ketimpangan pada sektor jasa ini apakah murni karena di sektor jasa ini memiliki ragam pekerjaan yang lebih besar sehingga memungkinkan pendapatan variasinya juga akan lebih besar, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi terhadap angka-angka ini. Seperti juga di sektor pertanian itu kalau kita lihat juga paling rendah ketimpangannya. Apakah memang mutlak karena di sektor pertanian itu ragam pekerjaannya itu tidak terlalu banyak sehingga variasi pendapatannya juga relatif homogen sehingga mengakibatkan ketimpangannya juga relatif rendah, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi terhadap besar kecilnya ketimpangan di masing-masing sektor. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Oke, mohon dibantu dulu Pak Tindang. Baik, sangat tajam sekali ya pertanyaannya. Terima kasih. Memang benar sekali Bapak, saya juga sependapat. Jadi sebetulnya tadi sebelum disebutkan ragam pekerjaan yang lebih besar itu saya sudah mau menjawab itu gitu, tapi sudah dijawab duluan dan saya sekarang tinggal membenarkan saja. Nah, terkait dengan penghitungan ketimpangan itu kan sebetulnya penghitungan dari keragaman itu ya, keragaman dari nilai ukuran dari apa sih yang mau diukur gitu ya. Yang diukur adalah pendapatannya siapa, pendapatannya orang-orang yang bekerja misalkan. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan lapangan usaha, ini kita bisa lihat bahwa memang sektor di mana dia beragam ya, pekerjaannya beragam, kemudian juga dari sisi pendapatan juga beragam. Jasa itu kan macam-macam, mungkin juga pembantu atau ini aja juga bisa menjadi sektor jasa, kemudian juga memberikan jasa misalkan pelayanan yang pembuatan konsultan atau apa juga itu tentunya pendapatan juga sangat berbeda gitu ya. Nah, itu sangat benar sekali Pak, karena memang dasar penghitungan dari ketimpangan itu adalah keragaman dari individu. Nah, mungkin sedikit saya ingin menambahkan ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat tahu terkait dengan ketimpangan antar wilayah gitu ya. Nah, kalau yang untuk Gini rasio ini ketimpangan antar individu ya, yang dimana unit penelitiannya adalah penduduk itu ya, masyarakat. Kalau mungkin ingin melihat dari ketimpangan antar daerah ya, tentunya itu juga kita bisa melihat dari indikator yang lain, tapi tidak menggunakan indikator Gini ini. Kita bisa menggunakan indeks Williamson misalkan seperti itu. Jadi bukan berdasarkan dari individu tetapi antar wilayah. Apakah ada ketimpangan di wilayah? Nah, tentunya nanti ini juga bisa dilihat ya secara komprehensif itu, bagaimana ketimpangan di antar individunya dan juga bagaimana ketimpangan antar wilayahnya. Itu tambahan saja terlepas dari pertanyaan tadi. Kalau pertanyaan tadi sudah sesuai ya Bapak. Jadi memang ketimpangan ini adalah basisnya adalah keragaman itu. Nah, dan ini pun terjadi di beberapa daerah, Bapak. Jadi ketika memang kecenderungan untuk
indeks Gini-nya tinggi itu untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor tersier itu. Kemudian sekunder dan juga primer itu lebih rendah. Nah, apalagi ketika nanti sampelnya lebih banyak lagi, sebenarnya kita bisa membreakdown berdasarkan 17 sektor sebetulnya ya, tetapi karena sampelnya tidak mencukupi, maka kami hanya bisa mengelompokkan ke lapangan usaha yang lebih besar ya, sektor-sektor lapangan, atau misalkan sektor dalam 3 kelompok sektor, primer, sekunder, tersier, atau lapangan usaha yang lebih besar gitu kelompoknya. Karena kalau memang itu sampelnya mencukupi, sebenarnya itu akan lebih bagus. Kita bisa teliti lagi gitu ya, di sektor mana sih sebenarnya dari 17 sektor tersebut yang sebetulnya dia itu sangat bervariasi gitu ya. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, mungkin saya nggak nambahi karena sudah dijawab oleh ahlinya, ahli ekonomi. Oke, terima kasih Pak Imam, juga Pak Rindang juga. Ini bagian dari proses pembelajaran saya juga ini. Ini kalau kuliah mahal ini. Oke, terima kasih. Mungkin dari masukan dari OPD yang lain, bidang-bidang mungkin dari bidang ekonomi, bidang perekonomian, PSDI, Bapeda yang mewakili, monggo. Barangkali ada masukan, atau mungkin dari bidang pemerintahan, dari Litbang. Sementara masih belum ada ya. Atau mungkin Bu Umi. Sementara belum ada Pak Tekno. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi Pak Nggih. Terkait dengan apa yang disampaikan di paparan tadi juga, kalau kita lihat memang baru sebatas, karena baru sebatas laporan pendahuluan, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang bisa didiskusikan, tapi mungkin Pak Tekno dan tim saya kira juga sudah ada gambaran, kira-kira pola-pola atau peta ketimpangan di tahun 2020 ini, apakah masih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan kebetulan pandemi ya, apalagi perekonomian kita juga mengalami penurunan juga. Monggo barangkali Pak Tekno bisa memberikan bocoran sebelum disampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Karena kalau saya lihat ini kan di timeline-nya sebenarnya sudah mulai dilaksanakan analisis, meskipun juga butuh data-data yang lengkap dari teman-teman BPS. Monggo Pak Sutekno. Oke. Makasih Pak Danang. Wah, ini kita itu bukan ahli kompetitor apa itu sebenarnya komentator ya. Artinya kayak memang kita tuh bisa ngomong karena berdasarkan data, baik fakta, analisis kan begitu. Nah, Pak Danang mungkin perlu saya sampaikan ya. Artinya di dalam era pandemi seperti ini ya kan, kondisinya memang tidak semudah yang kondisi ini ya sebelumnya ya. Sehingga kalau kita lihat kondisi publikasi BPS kemarin yang luar biasa, triwulan 2 itu 7% pertumbuhannya ya. Nah, tentu untuk kondisi di Tuban harapannya pun juga ada peningkatan ya. Kira-kira ada peningkatan ya Bu Eko ya untuk ini ya saat ini ya. Tapi masalahnya ya setidaknya nggak setajam kemarin lah Pak kontraksinya. Ya nggak setajam kemarin ya Bu ya. Ada peningkatan. Nah sebenarnya kalau di Gini rasio yang kita oleh ini kan tahun 2000 kemarin ya, bukan ini, artinya kan masih ada itu. Nah
untuk detailnya Pak, sebenarnya kami tidak bisa semacam memprediksi gitu kan. Nah, tunggu aja Pak, nanti paling nggak kurang 1 bulan aja nanti kita bisa ketemu lagi kan begitu. Daripada nanti salah nanti. Ya, daripada salah. Saya khawatir karena bukan ahli nujum ini. Iya tadi gitu ya Pak. Nah, tapi paling insya Allah kami akan mencoba melengkapi Pak, melengkapi breakdown dari yang sudah kita diskusikan tadi itu. Bagaimana nanti distribusi untuk perdesaan, perkotaan, paling nggak seperti itu, bagaimana pergeserannya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan lapangan usaha. Nah, alhamdulillah seminggu yang lalu ya, data kami sudah kami terima dari Jakarta kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dari dari Bu Eko, nanti mohon izin Bu, kalau bisa kami juga dikasih bocorannya yang itu Bu. Saya langsung nanti untuk tambahan ini untuk menambah setidaknya ada fenomena gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, fenomenanya. Sebenarnya gini Pak Danang, justru yang kami ingin bocoran dari jenengan sebenarnya. Ya, artinya gini, ini kan ada Mas Bupati baru gitu kan, dengan semangat menggebu-gebu seperti itu, kemudian dengan kondisi indeks Gini yang mungkin Pak Danang juga sampaikan tadi itu semakin tahun itu semakin meningkat. Artinya apa? Karena ketimpangan antar penduduk ya kan di mana itu di Kabupaten Tuban itu semakin meningkat gitu kan. Nah, dengan seperti ini kan tantangannya kan semakin bertambah kan kira seperti itu. Nah, tadi memang ada persoalan juga. Ada yang alhamdulillah. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kalau tingkat sedang kan justru perekonomian tumbuh ya. Berarti ada persaingan atau apa sehingga antar penduduk itu ada yang naik, ada yang turun sehingga ada ini ya. Ya memang ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman di kita ini kan dengan kondisi seperti itu apa strategi yang harus kita lakukan kan? Ketika mungkin bagaimana, ketika sedang itu bagaimana? Itu yang justru menarik kan di situnya. Oleh karena itu mungkin kami nanti juga diberikan istilah bocoran tadi saya sampaikan. Kalau bisa kami diberikan RPJMD yang terbaru itu seperti apa sehingga nanti kami juga bisa memberikan arahan atau apa kan begitu. Nah, kami sesuaikan karena kami apakah menggunakan RPJMD sebelumnya sebagai dasar kami ini kurang ini atau mungkin sudah ada draft sebagai penyempurnaan. Nah, itu mungkin akan lebih pas lah daripada nanti kita mengandai-andai ya kan. Sementara nanti mungkin teman-teman dari Bapeda sudah membuat rancangan sehingga tidak 2 kali kerja lah seperti itu. Jadi seperti itu Pak Danang. Mohon maaf kalau tadi itu kira-kira bagaimana bocorannya. Saya kira nanti ditunggulah ya, kira-kira sebulan lagi. Insya Allah nanti kita sampaikan ya kan. Justru kami ingin mencoba terkait dengan perkembangan RPJMD yang terbaru untuk Mas Bupati baru ini seperti apa untuk ini sehingga nanti kami dalam hal memberikan arahan atau strategi nanti sebagai masukan biar semakin tambah pas. Diberikan rancangan seperti ini. Nah, mungkin Pak Danang ada tambahan untuk memberikan bocoran. Sementara ini kan masih belum kita publish atau belum kita baru eksplorasi lah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Jadi proses kami sedang pengolahan dan evaluasi, nanti kami bisa sampaikan hasilnya. Nah, itu proses yang sedang kami jalani ya, dan mungkin perlu karena datanya adalah data kondisi Maret 2020 ya, mungkin pandemi juga belum terlalu berpengaruh ya. Jadi polanya kalau mungkin tadi istilahnya prediksi, sebenarnya bukan prediksi tetapi ini mungkin dari belajar dari masa lalu itu sebetulnya polanya mungkin hampir sama ya, di mana memang terjadi peningkatan dan peningkatan tersebut itu mungkin di sektor di tersier dan juga mungkin di pendidikan yang lebih tinggi, kemudian juga di daerah perkotaan. Nah, itu nanti yang
kalau terkait dengan datanya. Jadi ada kemungkinan seperti itu karena memang pandemi sebetulnya belum terlalu berpengaruh terhadap data ini. Nanti ketika untuk misalkan sumber datanya nanti kita ambil dari yang Maret 2021 ini, nah tentunya itu nanti baru banyak sekali kita bisa evaluasi terkait dengan dampak pandemi, apakah itu terhadap perekonomian secara umum maupun terhadap ketimpangan yang ada. Nah, kemudian sedikit saya baru ingat juga ingin saya sampaikan juga tadi terkait dengan target ya. Mungkin kalau untuk indeks ini atau ketimpangan antar pendapatan antar masyarakat memang masih cukup tinggi, itu berarti karena daerah tersebut sedang berkembang. Nah, supaya kemudian ketimpangan apa sih sebetulnya yang perlu ditekan, yang diturunkan? Nah, menurut saya adalah ketimpangan antar wilayah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya program-program UMKM itu juga sudah dijalankan dan itu salah satunya untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah tersebut sehingga daerah-daerah tersebut itu bisa, yang tertinggal itu bisa segera mengikuti daerah yang sudah maju. Nah, itu mungkin Pak terkait dengan ketimpangan tadi itu. Jadi ada ketimpangan menurut pendapatan yang diukur dari individu masyarakat, ada juga ketimpangan antar wilayah yang tentunya ketimpangan antar wilayah ini nanti yang harus ditekan, bukan ketimpangan antar individu, karena ketimpangan antar individu itulah salah satu ini juga ya, salah satu produk atau mungkin keluaran dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Monggo Pak Danang. Terima kasih Pak Tekno, Pak Rindang. Saya tunggu hasil analisisnya nggih. Mungkin berikutnya ini ada saran masukan dari Dinas Pertanian ini, dari kalau kita lihat di chat ini, masukan untuk pendapatan petani bisa disurvei di petani secara merata karena pendapatan petani dari bidang hortikultura agak tinggi. Nggih, terima kasih ini dari Dinas Pertanian. Mungkin Bumi mau menambahi terkait masukan ini. Oke, mohon izin ini terbersit setelah melihat dari masukan teman-teman Dinas Pertanian. Jadi kami fokus kepada bagaimana nanti pola satu desa satu unggulan ini bisa lebih tajam, Bapak Ibu semua. Kaitan dengan pertanian, yang kita tahu pertanian ini sampai dengan hari ini masih menjadi dominan ya untuk di Kabupaten Tuban, dan juga menjadi salah satu sektor yang di mana di dalamnya itu persentase terbesar untuk penyebab kemiskinan itu ada di sektor pertanian. Nah, ini apakah memungkinkan nanti untuk dianalisa Pak Tik dan tim terkait dengan internal di pertaniannya, di sektor pertanian, artinya Gini rasio mungkin antara subsektor yang ada di pertanian, khusus yang sektor pertanian, karena kita ingin melihat akar permasalahan yang sesungguhnya, apakah pertanian ini Gini rasionya antar mungkin sektor peternakan, perikanan, tanaman pangan, dan hortikultura. Di situ mungkin nanti bisa jadi bayangan kami di antara internal interkoneksi di pertanian ini sebenarnya yang perlu kita perjuangkan dulu itu yang di mana ketika dari sisi ketimpangan pendapatan. Itu mungkin masukan dari kami karena apa? Nanti pola satu desa satu unggulan ini tidak akan terlepas dari sektor hulunya. Tentunya di peternakan, perikanan, tanaman pangan maupun hortikultura. Dan ini program-program kita nanti akan sangat banyak sekali yang ini karena ini langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umi. Jadi Bu Umi memberikan masukan terkait bagaimana kalau misalnya ada semacam analisis Gini rasio di sektor pertanian ya. Jadi karena kebetulan tadi disampaikan juga karena di sektor pertanian ini juga istilahnya penyumbang penyebab
kemiskinan ada di sana. Monggo ditanggapi Pak Tekno terkait dengan usulannya Bumi, memungkinkan enggak kalau misalnya dilakukan analisis di internal sektor pertaniannya. Monggo. Oke. Ya, terima kasih Pak Danang. Sebenarnya kalau lebih pas itu kita bicara dengan NTP ya, itu juga akan melengkapi gitu kan. Karena itu akan membahas terkait dengan nilai tukar petani itu sendiri ya, terkait dengan kira-kira berapa yang istilahnya kan nilai ekonomi yang dia peroleh dilihat dari sisi yang diterima dan yang dikeluarkan kan begitu. Itu akan lebih detail, akan lebih bagus. Nah, cuman tadi itu saya sampaikan Pak, lagi-lagi data yang digunakan untuk Gini rasio itu kan data Susenas, ya kan. Sementara itu digunakan untuk kepentingan sampai agregat kabupaten kan seperti itu. Artinya agregat. Jadi angka agregat sudah dikeluarkan. Coba nanti Pak Rindang kita cek Pak Rindang, ya kan. Kalau misalkan hanya dua kategori atau klasifikasi mungkin masih memungkinkan ya. Ya kira berapa nanti jumlah sampel yang ada kan begitu. Itu juga mengenai keabsahan dan kevalitan Pak Danang ya. Sebenarnya kita angka pun bisa kita keluarkan kecamatan, tapi masalahnya kan dari sisi kevalitan yang ini kan. Setelah interpretasi itu setelah statistik ya nggak dibenarkan kan begitu ya. Karena levelnya juga agregat. Kalau hanya dibagi menjadi dua cukup lah, itu masih tidak masalah artinya kan. Nggak terlalu banyak klasifikasinya. Jadi kita ingin banyak ya, tapi masalahnya kita punya persoalan di data. Kecuali kalau kita menggunakan indikator yang lain Pak Danang, misalkan tadi disampaikan NTP atau apa, mengaitkan itu mungkin lebih pas. Tapi kalau kita ingin mencoba mendetailkan, nah misalkan dari sisi lapangan usaha aja nanti ada pertanian, ada jasa, ada apalah gitu. Artinya kan itu sudah terpecah banyak gitu kan. Sehingga apa? Akan mengurangi jumlah sampel gitu kan. Ketika kita di dalam sampel sudah sedikit, kita pilih lagi, ya keluar. Tapi masalahnya keabsahan yang itu mungkin menjadi catatan tersendiri. Ya, itu Pak mungkin ya kita bisa, tapi kelemahannya adalah tingkat kevalitan ya dari data yang akan kita hasilkan. Jadi seperti itu Pak Danang. Sehingga kita membutuhkan indikator yang lain lah. Saya yakin Bu Eko sangat sepakat karena beliau juga sangat betul. ini. Iya. Mohon saya bisa tambahkan lagi Pak. Silakan Bu Eko. Bapak Ibu sekalian, memang Susenas ini kan untuk untuk mengabarkan data makro hanya tingkat kabupaten saja gitu, hanya tingkat kabupaten saja. Sampelnya sebesar 910 rumah tangga gitu. Ya. Jadi memang mohon maaf kalau memang nanti dipretelin sampai detail lagi, itu tadi khawatir kami nanti juga angkanya menjadi bias statistik gitu loh. Jadi nanti loh kok kayak gini, karena nanti kan akan menggambarkan satu keadaan yang lebih unit terkecil lagi, takutnya itu nanti tidak mewakili populasinya, jadi takutnya seperti itu, secara statistik menjadi data tidak valid gitu, karena memang hanya untuk estimasi tingkat kabupaten. Mungkin nanti seperti pertemuan Pak Tek tadi, NTP juga nanti akan menggambarkan, sayangnya NTP nanti di akhir tahun ya, karena NTP itu juga nanti itu akan menggambarkan kesejahteraan di tingkat petani gitu. Jadi nilai yang diterima oleh petani dikurangi dengan nilai yang dari petani terhadap ongkos produksi dan kebutuhan rumah tangganya itu seperti apa? Apakah di atas 100 indeksnya atau di bawah 100 seperti itu juga nanti akan ditampilkan di situ untuk khusus di pertanian menurut subsektornya gitu. Ya monggo saja kalau memang itu akan dilakukan, tapi itu data lagi-lagi data Susenas ya seperti itu keadaannya, hanya untuk estimasi makro kabupaten saja. Itu dari saya, terima kasih. Katakan Pak Rindang. Terima kasih Pak Tekno, Pak Bu Eko. Jadi mungkin nanti lebih detailnya ditindaklanjuti di ini di analisis yang lainnya kayak di sama NTP. Nanti kita agendakan itu juga. Barangkali ada lagi masukan-masukan dari teman-teman yang lain, kami persilahkan. Kalau tidak ada lagi, mungkin pertemuan kali ini bisa segera kita akhiri, nggih. Tapi
kami tetap membuka komunikasi kepada teman-teman dari OPD yang ingin memberikan saran masukan, bisa lewat Japri, lewat BA langsung ke saya. Baik, saya rasa pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada tim dari ITS yang selalu setia mendampingi kami dalam setiap proses dan tahapan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen yang penting yang kami butuhkan. Terima kasih juga kepada seluruh undangan dari OPD, dari BPS, Bu Eko, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selalu ikut langsung pada setiap acara-acara yang kami laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa memberikan banyak manfaat, memberikan banyak wawasan kepada kita terkait dengan ketimpangan yang ada di Kabupaten Tuban. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa memberikan kontribusi dalam konteks upaya pemerintah dalam rangka menekan atau mungkin mengendalikan ketimpangan di wilayah Kabupaten Tuban. Semoga juga apa yang kita lakukan hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan ibadah kita, sebagai masyarakat yang peduli terhadap pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Barangkali itu dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.